malam semuanya. Kita bahas ya sedikit terkait dengan tugas. Terlihat ya. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Jadi tiga pertemuan, minggu depan, kemudian minggu yang akan datangnya itu tidak ada perkuliahan. Jadi Anda fokus ke tugas ini. Nanti setelah minggu ke-12, minggu ke-13 dan 14 sampai dengan minggu ke-5, Bapak akan diskusi terkait dengan proposal yang Anda buat. Kemudian nilainya itu dijadikan nilai UAS. Jadi nanti tidak ada UAS lagi. Tugasnya ini tugas individu. Kemudian di cover ditulis proposal wirausaha agribisnis apa misalkan. Apakah peluang usaha, kemudian ya topiknya Bapak serahkan. Bebas, kemudian komoditinya juga bebas. Tapi produknya adalah produk pertanian, produk agribisnis. Contoh keripik singkong. Ada warung-warungan di samping rumah kita misalkan, kemudian ada minuman jus, kemudian ada produk-produk lain, Jepang dan lain sebagainya. Nah, kalau di UMKM-nya banyak ya yang berasal dari agribisnis. Bapak yakin di tempat Anda juga banyak. Di sekitar saja, di sekitar lokasi. Kalau ada di tempat kos, ada usaha, Anda boleh. Tapi diharapkan masing-masing berbeda produk, kemudian berbeda lokasi. Jadi jangan satu warung atau satu UMKM, satu orang, harus beda. Ini salah satu contohnya. Latar belakang, penjelasan singkat terkait sektor agribisnis dalam perekonomian. Sekarang mudah kan di internet dari jurnal. Anda buka jurnal, boleh copy paste, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah terkait dengan judul. Jadi sektor agribisnis misalkan misalkan singkong, misalkan keripik pisang. Bagaimana produksi pisang di boleh, atau di Kabupaten Serang boleh, di Kota Serang boleh. Pokoknya di lokasi di Provinsi Banten boleh. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi pada umumnya itu adalah modal. Anda uraikan di situ. Bagaimana modal itu menjadi pokok di dalam wirausaha agribisnis misalkan. Kemudian peran lembaga pembiayaan mikro ya, apakah koperasi, apakah kredit usaha tani, apakah bank pembangunan, bank perkreditan rakyat, BPR yang ada di kecamatan, atau BRI, yang dibiayai oleh bank tersebut di dalam meningkatkan
perekonomian di suatu wilayah. Kemudian alasan spesifik mengapa pembiayaan agribisnis itu untuk sektor atau komoditas tertentu. Nah, sektor tertentu itu adalah sektor yang Anda teliti. Nah, tujuan proposal adalah untuk bla 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 bla. Anda baca-baca proposal, baca-baca proposal usulan penelitian itu, tujuan proposalnya apa sih, tujuan penelitiannya apa sih, tujuan untuk tujuan menganalisis UMKM keripik singkong, keripik apalagi pisang dan lain-lain sebagainya. Pokoknya sektor yang berasal dari agribisnis. Targetnya apa? Anda harus punya target. Usaha tersebut punya target. Targetnya misalkan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Deskripsi ya, deskripsi itu terkait dengan produk. Seperti apa deskripsinya, jelaskan di situ. Nah, jenis produk agribisnis tadi itu ya, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan boleh, beternak apa, ayam broiler, ayam petelur, bebek petelur, kemudian burung puyuh, misalkan peternakannya. Hortikultur, ya itu banyak ya, sayuran, kemudian kalau ada yang berusaha apotek hidup juga silahkan, tidak apa-apa. Karena itu adalah masuk dalam sektor agribisnis. Jadi sangat luas sekali. Jangan terpaku pada salah satu produk. Tahapan proses, kalau misalkan membuat keripik atau membuat keripik, keripiknya keripik pisang, misalkan pisangnya apakah pisang mentah, kemudian iris-iris, apakah dijemur dulu, ataukah tidak jemur langsung digoreng, setelah digoreng kemudian ditiris, seterusnya dikasih rasa, dikasih bumbu, sampai dengan produk itu dikemas. Itu tahapan produksi ya. Potensi pasarnya kemana? Penjualannya kemana? Karena permintaannya banyak, misalkan cukup lokasi warung di depan rumah misalkan. Atau ada pedagang, semacam pedagang pengumpul, kemudian kita titipkan sistem konsinyasi dan lain sebagainya. Nah, itu potensinya kemana? Apakah dijual sendiri? Apakah ada pedagang yang mengambil ke rumah? Ataukah kita yang memasarkan produk itu? Modal. Nah, analisis modal dengan rencana penggunaan dana ini jadikan satu saja ya. Jadikan satu saja, boleh, karena analisis modal itu misalkan modal yang dibutuhkan untuk membuat keripik pisang cukuplah misalkan 1 juta. 1 juta ini digunakan untuk apa saja? Pisang berapa tandan atau berapa sisir, kemudian rasanya berapa rupiah, kemudian gulanya berapa kilo, apalagi untuk penggorengannya itu. Minyaknya dianalisis ya, analisis modalnya berapa. Setelah itu, kalau ada, karena teknologinya teknologi sederhana ya, ya Anda menggunakan apa gitu kan. Apa cukuplah misalkan pisau yang dibuat secara sederhana agar supaya bentuknya itu kalau di pisang itu disisir lebarnya sama, misalnya sama. Itu kan tidak perlu menggunakan teknologi yang besar ya, teknologi baru. Kan biasanya semacam parutan begitu kan, diparut pisang,
keluar seperti apakah pisangnya disele, apakah menjadi dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan wirausaha dijadikan satu ya. Pokoknya estimasi biaya kebutuhan wirausaha. Nomor 5, boleh tidak ada. Kemudian analisis keuangan. Bagaimana dengan analisis modal? Kalau analisis modal kan ini modal yang diperlukan untuk proses. Tapi kalau analisis keuangan di sini adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Modal 1 juta yang digunakan itu untuk berusaha membuat keripik pisang. Ketika pisang itu sudah siap jual, berapa per bungkus? Dapat berapa bungkus? Satu bungkusnya berapa? Berapa? 100, 200. Kalau misalkan dalam satu hari dapat 100 bungkus, kalau 100 bungkusnya itu isinya pisang keripik singkong 5.000, menjadi Anda bisa hitung dikali 100, apakah 500.000, apakah berapa? Atau kalau 15.000 misalkan menjadi 1.500.000. Berarti modal 1 juta, pendapatannya 1.500.000. Pengeluaran pengeluaran yang digunakan selama proses produksi. Contohnya biaya pemasaran berapa, kemudian ya lain-lain. Seperti walaupun di sini sudah dianalisis keuangan, dianalisis modal, ini sudah ya. Nah, ini estimasi biaya produksinya berapa. Tapi ini adalah rencana analisis pendapatannya berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan berapa. Tadi kan pendapatannya 1.500.000, sementara modalnya di situ pengeluarannya 1.750.000, berarti ada saldo. Nah, tahapan penggunaan dana untuk setiap tahap produk produksi ini tidak usah. Jadi cukup perinciannya aja. Karena ini masuk ke di sini analisis modal dan deskripsi analisis modal dan rencana penggunaan dana. Proyeksi arus kas, karena proyeksi arus kas, cash flow ya. Cash flow tadi penjualannya berapa. Kemudian jangka pendek produknya berapa. Kalau jangka pendek misal satu kali proses produksi itu membutuhkan 3 hari, berarti dalam 1 bulan, hitungnya 1 bulan ya. Berarti dalam 1 bulan 3 kali 4, berarti 12 kali produksi. Karena di 1 minggu itu 3 hari ya. 3 hari itu satu kali produksi itu 3 hari. Jadi Anda kalau dalam 1 bulan itu 30 hari, berarti 10 kali produksi. 10 kali produksi itu berapa? Anda buat nanti cash flow-nya. Kalau misalkan dia mendapatkan modal asalnya itu dari lembaga keuangan, berarti ada pengembalian modal. Pengembalian modalnya berapa? Dengan bunga. Kalau tidak ada, berarti estimasi pengembalian itu tidak usah Anda analisis. Karena modal yang didapatkan adalah modal sendiri, misalkan. Karena UMKM tidak butuh modal besar, misalkan. Resikonya apa nih? Anda cari identifikasi risiko usaha agribisnis keripik singkong itu apa? Saingannya apa saja? Kemudian resikonya apa saja? Nah, setelah resiko, kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Rencana mitigasinya nih, penanggulangannya. Yang berikutnya manfaat wirausaha agribisnis. Manfaat wirausaha agribisnis, apa manfaatnya? Bisa membantu keluarga, bisa mendapatkan keuntungan,
bisa mensejahterakan keluarga, bisa juga membantu tetangga yang tidak punya pekerjaan, misalkan karena membutuhkan tenaga kerja tetangga, misalkan karena proses produksinya butuh bantuan, Anda jelaskan di situ. Manfaat bagi lembaga pembiayaan kalau seperti tadi, rencana estimasi pengembalian modal ini kalau ada. Kalau tidak ada, maka manfaat bagi lembaga pembiayaan itu apa? Tapi kalau misalkan ada, maka manfaat bagi lembaga pembiayaan, lembaga kredit, koperasi, KUT, BRI, Bank Perkreditan Rakyat, tentu dia mendapatkan keuntungan, bisa memutarkan modal. Nah, penutup kesimpulan, apa sarannya? Dari usaha itu. Apakah kekurangannya misalkan produksinya, kemudian apakah teknologinya perlu ditambah, apakah tenaga kerjanya juga perlu ditambah karena produksinya banyak misalkan. Lampiran Anda foto-foto ya, foto tempat atau lokasi UMKM-nya. Kalau data pendukung ini tidak usah, yang penting Anda dokumentasi pendukung lain ya. Kalau ada perjanjian kerjasama, Bapak pikir ini tidak usah, cukup foto-foto kegiatan, kemudian pemilik usaha yang terkait dengan proposal kewirausahaan agribisnis ini. Sekali lagi nanti dikumpulkan di ketua kelas, ya, ketua penanggung jawab, itu pada minggu ke-12. Jadi minggu berikutnya, minggu ke-13, nanti kita dalam satu kali itu mungkin 4 atau 5 orang. Jadi 5 orang menghadap ke Bapak, nanti Bapak tanyakan satu persatu terkait dengan proposalnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak punten izin bertanya. Suaranya kecil. Bapak udah kedengaran belum, Pak? Punten, Pak. Kedengaran, Pak? Terdengar. Bapak, On cam kameranya coba. oh, bentar, Pak. Coba. Bapak punten. Ya. Ini kameranya lagi bermasalah, jadi langsung aja ya, Pak. Boleh tolong jelasin lagi nggak, Pak, tadi yang bagian analisis keuangan lebih detailnya? Oke. Terima kasih, Pak. Analisis modal ya. Analisis keuangan. Betul, Pak, analisis keuangan. Yang nomor 6 ya. Baik, ini analisis keuangan. Yang nomor biar tidak bingung, Bapak yang nomor 5 itu Bapak delete. Biar karena sama ya dengan ini analisis modal. Ini kan modal yang dibutuhkan selama proses produksi. Kemudian perkiraan pendapatan. Kalau produksinya misalkan dalam satu kali proses produksi itu dapat 100 bungkus, maka 100 bungkus, satu bungkusnya dikali berapa harganya. Keripik singkong misalkan Anda beli rata-rata satu bungkus itu 15.000 misalkan. Yang besar yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, ada berbagai rasa pedas, kemudian ada mungkin keju, mungkin juga ada yang original. Yang pedas 15.000, yang original misalkan 12.000. Karena kalau original kan tidak menggunakan bumbu, tidak ada tambahan bumbu.
Tapi kalau misalkan rasa pedas, itu ada bumbu, maka harganya lebih mahal. 100 bungkus dikali 15.000, dapatlah 1.500.000 pendapatannya. Pengeluarannya di sini berapa pengeluarannya? Estimasi biaya produksi. Kalau di sini estimasi biaya produksi ini, ya, ini Bapak contohkan benih, pupuk, peralatan, tenaga kerja dan lain-lain ini usaha padi misalkan, atau hidroponik, ya, hidroponik sayuran misalkan. Maka benihnya berapa, pupuknya berapa, peralatan yang digunakannya apa, tenaga kerjanya berapa gitu dalam satu kali panen itu. Kalau itu keripik singkong, maka dalam satu kali produksi itu berapa tenaga kerja itu dibayar. Setelah tahu estimasi biaya, masukkan ke pengeluaran ini, perkiraan pendapatannya ternyata tadi 1.500.000, pengeluarannya modalnya dalam satu kali proses produksi itu ternyata hanya 750.000. Berarti ada saldo 750. Maka itulah keuntungan. Proyeksi arus kas ini boleh ada, boleh tidak ada. Kalau cash flow itu kan terkait dengan pendapatan. Pendapatan dalam satu kali proses produksi. Satu kali proses produksi nanti diestimasikan 1 bulan. Kalau satu kali proses produksi kecil ya, dikali 1 bulan. Maka nanti biayanya itu, pendapatannya itu juga sebulan. Pengeluarannya pun 1 bulan. Nah, itu sudah masuk ke cash flow. Ya, kalau ini tidak usahlah misalkan karena UMKM tidak mempunyai jangka panjang, cukup jangka pendek. Karena sekali proses produksi, jual, kemudian mendapat keuntungan, keuntungannya buat beli lagi modal untuk biaya produksi. Estimasi pengembalian modal, kalau usaha agribisnis itu modalnya berupa pinjaman dari pihak luar, dari lembaga keuangan, dari koperasi, atau dari bank, dari BRI misalkan. Tapi kalau tidak ada, maka ROI on investment, ROI itu return on investment. Jadi return itu pengembalian investasi, modal yang dipinjam berapa. Itu. Pengembaliannya misalkan pinjamnya 3 bulan, berarti 3 kali, kalau misalkan pinjamnya 3 juta, pinjamnya 3 juta, berarti setiap bulan dia ngangsurnya 1 juta. Atau karena cukuplah 1.500.000 karena 3 bulan, berarti dalam 1 bulan dia hanya menyetor 500.000. Itu yang namanya return on investment. Ini estimasi pengembalian modal. Kalau ada, maka oh ya, sudah Bapak hapus. Jadi itu investasi ya. Cukup ya. Masih kurang jelas? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Bapak izin bertanya. Silakan. Kalau semisalkan produknya itu sama, misalkan kayak keripik pisang, tapi tempat usahanya itu berbeda, Pak. Itu dibolehkan, Pak? Usahanya beda, usahanya sama jenisnya, lokasinya beda. Ya, lokasinya beda, jenis produknya sama, tapi lokasinya Boleh, berbeda gitu. Itu boleh boleh nggak, Pak? kasuistik ya, Boleh ya? karena belum tentu sama. Produksinya belum tentu sama juga. Boleh, tidak apa-apa. Nah, terima kasih, Ya. Pak. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak anggap mengerti semua pada minggu ke-12. Sekarang minggu keberapa? 9 apa 10?
siapa? Nadira? Iya Pak, kenapa Pak? Ini minggu keberapa nih? Ke-9 Pak. 9, ya. Jadi punya waktu 3 minggu, minggu ke-10, ke-11, oh ya, punya waktu 3 minggu Anda disusun proposal ini. Kriteria penilaiannya udah Bapak kirim di grup ya. Itu kriteria penilaiannya. Nanti juga tidak ada pertemuan di kelas, tapi Bapak nanti akan jadwalkan apa lisannya, termasuk ujian lisan. Bapak tanya terkait dengan mengapa misalkan apa latar belakang usaha ini, kemudian bagaimana potensinya, bagaimana penjualannya. Jadi harus memahami, maka Anda harus betul-betul proposal yang Anda akan buat. Ya, baik, terima kasih. Nanti Bapak absen semuanya malam ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.